Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk mata kuliah pemindahan tanah mekanis di mana untuk saat ini yaitu pertemuan kedua ya teman-teman ya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas jenis-jenis pemindahan tanah. Oke. Pengertian pemindahan tanah yaitu suatu proses memindahkan material tanah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan membentuk kontur atau elevasi permukaan sesuai dengan desain perencanaan. Nah, kegiatan ini merupakan bagian utama dari pekerjaan tanah atau earthwork dalam proyek konstruksi. Jadi pemindahan tanah ini adalah pekerjaan yang paling utama ya teman-teman ya dari pekerjaan konstruksi. Dan catatan pekerjaan konstruksinya itu dimulai dari pekerjaan nol ya pasti. Pastinya ada pekerjaan pemindahan tanah itu ya teman-teman ya. Next, tujuan pemindahan tanah. Yang pertama yaitu membentuk elevasi atau permukaan tanah sesuai desain. Jadi pemindahan tanah itu tujuannya bisa menjadi untuk membentuk elevasi. Berapa elevasi yang diinginkan sesuai desain itu sendiri ya teman-teman ya. Yang kedua, yaitu menyediakan material timbunan dari hasil galian atau sumber lain. Nah, ini juga untuk pekerjaan tunggang tanah ini hanya terkhusus untuk menyediakan material timbunan, biasanya tanah-tanah merah. Seperti itu untuk base seperti datang menjadi Bali dikumpulkan untuk penyediaan material timbunan bisa tanah merah, bisa base atau bisa limestone ya teman-teman ya. Terus yang kemudian ketiga yaitu menyiapkan area pekerjaan struktur. Nah, ini ya pekerjaan dari nol tadi. Jadi untuk pekerjaan galian pondasi, baik itu jalan ataupun drainase. Kemudian yaitu mengoptimalkan keseimbangan cut and fill agar efisien. Jadi teman-teman misalnya ada permukaan lahan, terus lahan itu misalnya fungsinya buat kawasan, nah itu dihitung itu keseimbangan cut and fill-nya agar efisien. Jadi tidak terlalu banyak mendatangkan material baru ataupun juga tidak terlalu banyak membuang materialnya. Berarti benar-benar dihitung ulang ya teman-teman ya untuk keseimbangan cut and fill-nya agar efisien. Terus yang kelima yaitu meningkatkan estetika dan fungsi lahan. Nah, ini biasanya untuk landscaping ya teman-teman, untuk finishing, untuk taman atau untuk talut atau untuk area-area parkir ya teman-teman. Bisa aja finishing itu penambahan tanah seperti ya eh, gundukan atau pedestrian seperti itu teman-teman. Next, tahapan pemindahan tanah. Yang pertama yaitu survei dan pengukuran. Berarti dalam tahapan ini yang pertama kita itu survei areanya dulu, diukur. Kemudian menentukan elevasi existing terhadap rencana seperti apa. Jadi kita bikin benchmark dulu, leveling dulu. Setelah itu baru dilakukan pembersihan lahan atau clearing dan grading. Tujuannya yaitu menghilangkan vegetasi dan material organik supaya tanah dasarnya atau tanah aslinya itu kelihatan ya teman-teman ya. Jadi membutuhkan level berapa kita harus clearing dulu. Misalnya dalam pekerjaan buka lahan itu ya. Yang ketiga yaitu pekerjaan galian, setelah pembersihan di pekerjaan galian yaitu mengambil tanah dari area lebih tinggi atau sesuai dengan desainnya ya teman-teman ya. Kemudian setelah galian kita melakukan pemindahan tanah dengan tujuan yaitu memindahkan material hasil galian. Yang kelima yaitu pekerjaan timbunan atau filling yaitu menimbun area rendah dengan material hasil galian atau boro area atau bisa mendatangkan untuk material yang lebih bagus karena tanah galian yang existing tadi tidak terlalu bagus, kemudian mendatangkan untuk tanah yang bagus atau tanah yang merah boro area ya dari luar set ya teman-teman ya. Kemudian melakukan pemadatan atau pembagian yaitu dengan tujuan meningkatkan daya dukung tanah sesuai dengan desainnya. Nah, sekali dilakukan pemadatan baik itu pekerjaan pondasi atau pekerjaan untuk pondasi jalan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian di mana tujuannya yaitu mengontrol kebernyatan dan elevasi akhir. Nah, setelah dipadatkan kita kontrol itu kebutuhan padatannya berapa, feedernya berapa persen. Nah, itu kita kontrol. Kemudian terhadap levelingnya juga kita kontrol ya teman-teman ya. Oke, next. Metode pemindahan tanah.
Yang pertama yaitu metode langsung atau short haul, yaitu menggunakan bulldozer atau scraper untuk jarak pendek. Jadi kalau jarak pendek yang kurang dari 100 meter itu cukup menggunakan bulldozer atau scraper ya teman-teman ya. Tidak perlu memakai SK, tidak perlu memakai dump truck seperti itu teman-teman. Terus yang kedua yaitu metode pemindahan tanah tidak langsung atau long haul, yaitu menggunakan alat bantunya dump truck atau conveyor karena jarak jauh yaitu lebih dari 100 meter. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan pemindahan tanah dengan jarak yang jauh disambung eskavator itu juga membutuhkan alat bantu dump truck minimal ya teman-teman ya. Ya nice. Nah, apa saja sih alat yang digunakan dalam pemindahan tanah mekanis, yaitu umumnya itu pakai eskavator yang fungsinya menggali dan memindahkan tanah. Yang kedua yaitu bulldozer yang fungsinya mendorong atau meratakan tanah. Yang ketiga dump truck yaitu mengangkut tanah jarak jauh. Terus yang keempat loader yaitu memuat material ke truk. Kemudian grader meratakan permukaan akhir. Yang terakhir yaitu compactor atau roller yang memadatkan lapisan tanah. Jadi umumnya alat-alat yang digunakan dalam pemindahan tanah mekanis ini ada 7 ya teman-teman ya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dalam pemindahan tanah. Yang pertama yaitu jenis tanah. Apakah tanahnya itu tanah liat ataukah pasir ataukah lempung. Yang kedua yaitu kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca itu kalau misalnya hujan, apalagi kalau hujan jalannya tidak bisa lalui. Lah, itu tentunya sangat ya teman-teman mempengaruhi produktivitas pekerjaan teman-teman nantinya. Jadi faktor ini sangat-sangat diperhatikan ya teman-teman ya. Dan yang ketiga yaitu jarak angkut atau hold stand. Nah, ini jarak angkut ini nanti berhubungannya sama pemakaian alat juga sama waktu produktivitas berapa untuk memenuhi schedule-nya. Terus yang keempat yaitu kapasitas alat dan waktu kerja efektif. Yaitu kapasitas alatnya apakah itu bucketnya cuma 0,3 atau 0,6 atau 1 kubik, itu juga pengaruh juga teman-teman. Dilihat dari medannya juga. Terus kemudian untuk waktu kerja ini apakah bisa lembur ataukah startnya mulai dari 9 karena kawasannya itu kawasan pemukiman yang dimana jam 7 sampai jam 8 itu adalah jam-jam sibuk. Bisa juga dilarang sama masyarakat setempat karena itu jam sibuk mengganggu, menyebabkan kemacetan itu ya teman-teman ya. Terus yang kelima yaitu fill factor dan swing factor, yaitu dua faktor yang mempengaruhi terhadap volume pengembangan galian ataupun penyusutan. Oke, kita dia ada 5 faktor ya teman-teman ya. Terus klasifikasi tanah. Sekarang kita klasifikasi tanah. Yang pertama yaitu tanah keras. Yang kedua tanah mudah dikerjakan. Yang ketiga tanah berat. Keempat tanah dan kadar lebih. Yang terakhir adalah tanah permukaan. Nah, urutan yang paling sejati ya tanah keras itu ya teman-teman. Karena mungkin kita bisa jadi itu menggunakan alat bantu yang namanya breaker. Jadi untuk tanah keras ini untuk kita lebih tahu klasifikasi tanahnya itu alangkah baiknya teman-teman sebelum melakukan pekerjaan kalian itu lebih awal itu tahu tentang kondisi tanah atau data tanah, bisa dari sondir ataupun dari bolok. Nah, fungsinya itu untuk menentukan klasifikasi tanahnya itu tanah apa. Kalau misalnya tanah keras ya teman-teman harus ekstra dan cara yaitu menambah peralatan breaker itu tadi. Juga terhadap scheduling mungkin teman-teman harus ekstra juga dengan jam overtime-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nice. Nah, ini adalah rumus dan contoh perhitungan menggunakan faktor spill tadi dan synchronic tadi ya teman-teman ya. Salah satu contohnya yaitu misalkan dari suatu pekerjaan kalian itu volume 100 meter kubik dan memperhatikan faktor spill 20% dan shrinkage 10%, berapa volume setelah gali, kemudian berapa volume setelah ditimbun atau dipadatkan kembali terhadap area yang berbeda. Jadi dan memperhatikan faktor tadi, loss volume tadi atau pembuangan volume tadi yaitu 100 kali 1,2.
sama dengan 120 meter kubik. Kemudian volume setelah ditimbun yaitu 120 dikali 0,9 atau dikali 10% besaran tadi ya teman-teman, yaitu 108 meter kubik telah dipadatkan. Artinya tanah hasil galian 100 kubik meter tadi akan menghasilkan timbunan sebesar 108 kubik setelah pemadatan. Nah, ini bisa juga nanti teman-teman melakukan pekerjaan timbunan ataupun galian, bisa diperhatikan dua faktor ini teman-teman, yaitu misalnya timbunan pun, kalau timbunan teman-teman jangan sampai volumenya dipas, misalnya diukur nih, oh volumenya cukup nih 150 kubik, nah teman-teman boronya atau menyediakan material timbunannya hanya 150 kubik juga, mendatangkan sebesar itu. Jangan, teman-teman harus memperhatikan untuk faktor singkiknya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terus untuk kalian pun juga sama, misalnya teman-teman tanah yang di area apel di sini ini bacanya akan menimbun buat 100 kubik. Nah teman-teman jangan sampai galian juga kedalaman juga karena tanahnya misalnya terbatas. Nah itu perlu diperhatikan faktor tadi, faktor swell tadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang oke. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya teman-teman ya. Pertemuan dua ini semoga bermanfaat, dan kalau untuk belajar materinya nanti juga akan ada tugas. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa di grup atau bisa di chat saya langsung ataupun di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali absen, jangan lupa teman-teman ketik di kolom komentar nomor NIM dan namanya. Oke. Saya cukup untuk materi kedua pertemuan mata kuliah PTM ini. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.